selamat pagi, shalom. Damai sejahtera, sukacita Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Saya senang menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara di sesi yang pertama di jam 7.30. Kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini, menikmati setiap kebaikan dan setiap kemurahan yang Tuhan sediakan. Saya ulang kembali, di bulan Juli artinya setiap bulannya kita punya tema-tema tersendiri. Dan untuk di bulan Juli ini, tema kita adalah berbicara mengenai berbagai karunia. Saya meyakini kemajuan zaman, perubahan-perubahan teknologi yang ada, tidak pernah menghilangkan kuasa atau karunia yang Tuhan telah nyatakan sejak 2000 tahun yang lalu atau sejak zaman perjanjian lama. Sampai hari ini Tuhan tetap menyatakan kuasanya. Itu sebabnya saya mau ajak setiap kita untuk tetap percaya akan jaminan yang Tuhan sediakan. Jangan pernah digoyahkan, jangan pernah mau dirubah untuk menjadi mirip seperti dunia. Sebenarnya seperti gambaran ini ya, setiap anak lahir ke dunia sebenarnya memiliki kemampuan otak kanan yang luar biasa. Setiap kita itu sebenarnya punya kemampuan dalam berkreasi. Otak kanan itu adalah otak untuk seni, saudara. Semua orang diberikan kemampuan itu. Persoalannya di dalam sekolah-sekolah yang kita jalankan, sekolah-sekolah mengarahkan otak kita ke kiri semuanya gitu loh saudara. Sehingga kita bergerak dengan logik gitu. Padahal seringkali mungkin anak-anak kita nggak terlalu canggih di dalam logik. Kita pikir anak kita bodoh, kita pikir setan ganggu anak saya nih jadi bodoh nih gitu. Padahal bukan, karena dia punya otak kanan yang kuat. Dan orang-orang yang memiliki otak kanan saudara biasanya menjadi orang-orang yang terkenal. Orang-orang yang lebih menekankan dalam artian menggunakan maksimal otak kanannya. Mereka menjadi para artis yang luar biasa, kreator-kreator yang luar biasa. Saya percaya saya bisa berdiri di hadapan Anda karena otak kanan saya luar biasa. Haleluya, amin. Ya kan? Itu sebabnya saya berdoa buat saudara tetap percaya kuasa Tuhan, tetap percaya bahwa karunia masih terjadi sampai hari ini. Amin. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai teks ini. Tolong siapkan catatan saudara. Saudara boleh mencatat. Atau saudara mau foto juga boleh. Hari ini kita berbicara mengenai karunia mujizat. Ya, banyak orang mungkin berpikir tentang karunia mujizat. Apa iya gitu kan? Masih gitu kan? Apa iya? Masih ada sampai dengan hari ini. Itu sebabnya kenapa saya harus bawakan tema ini di hari Minggu ini. Mari kita lihat dulu di dalam 1 Korintus pada pasal 12 pada ayat yang ke-10. Sebelum kita baca ayat ini sama-sama dengan saya katakan firman Tuhan adalah kebenaran. Ayo yang keras katakan firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran. Bilang lagi firman Tuhan tidak pernah berubah. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Apa yang ditulis di dalam firman Tuhan adalah kebenaran. Mutlak kebenaran. Tidak dapat diganggu gugat. Bilang lagi, aku percaya hanya firman Tuhan yang bisa mengubahkan, yang bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita baca di dalam 1 Korintus 12 pada ayat yang ke-10 dikatakan, kepada yang seorang roh huruf besar, berarti roh Tuhan atau roh kudus memberikan. Artinya dia beri kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, roh Tuhan memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Memang untuk menjelaskan karunia mengadakan mujizat, itu sebuah challenge yang besar. Menjadi tantangan para hamba Tuhan untuk menjelaskan karunia mujizat secara alkitabiah. Namun kalau saudara dan saya, setiap kita percaya, setiap kita tentunya percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib? Tuhan yang menciptakan alam semesta dari tidak ada bahan menjadi ada. Tuhan yang menopang dunia ini dan Tuhan yang mengendalikan dunia ini. Anda percaya? Kalau kita percaya hal tersebut berarti kita juga percaya adanya kemungkinan keajaiban. Amin. Tetapi saudara sebaliknya, kalau kita hanya mempercayai pada sistem dunia ini, ya, yang dikendalikan oleh hukum universal, yaitu hukum yang tidak dapat diubah menurut aturan yang ada di dalam dunia, maka sebaliknya, kemungkinan yang terjadi adalah kita akan mengalami kesulitan untuk dapat
mempercayai keajaiban. Padahal saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya ajak saudara untuk berkata, firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Dia adalah berdaulat, dia adalah absolut, dia tidak dapat diubah oleh apapun. Dan kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa cara Tuhan menunjukkan kasih dan sayangnya justru dengan perbuatan yang ajaib. Kenapa demikian? Karena justru dengan perbuatan yang ajaib kita dapat mengingat Tuhan dengan benar. Mazmur 111 pada ayatnya yang keempat berkata, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. So, saudara yang kasih Tuhan, berarti sampai hari ini tetap dinyatakan keajaiban, amin. Tuhan tetap menyatakan mujizatnya bagi setiap kita. So, jangan ragu Bapak Ibu Saudara, jangan ragu hanya gara-gara perubahan-perubahan yang ada di dalam dunia, kemajuan-kemajuan teknologi yang ada. Jangan pernah mengurangi keyakinan kita bahwa sampai hari ini masih ada mujizat. Nah, saya berikan penjelasan mengenai beberapa istilah keajaiban. Di dalam dunia ini ada beberapa istilah menurut pandangan. Yang pertama adalah menurut pandangan George Arthur Buttrick. Beliau berkata bahwa beliau seorang hamba Tuhan, mujizat adalah peristiwa apapun, baik alami maupun supernatural, di mana seseorang dapat melihat wahyu dari Tuhan. Yang pada dasarnya mujizat tersebut terjadi di luar hukum alam katanya. Atau karena melanggar hukum alam, tetapi itu tidak ada kaitannya dengan iman menurut George Arthur Buttrick. Pendapat yang kedua menurut New College Dictionary, mujizat adalah suatu peristiwa atau akibat yang terjadi di dunia dan itu menyimpang dari hukum alam. Dan dikatakan itu seperti peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang abnormal, peristiwa anomali gitu kan, atau hal-hal yang menakjubkan. Itu menurut New College Dictionary. Kalau menurut Francis Nathan Philibert dalam Philibet's Bible Dictionary, beliau mengatakan bahwa mujizat bukanlah sesuatu yang melanggar hukum alam katanya. Mujizat itu justru semata-mata terjadi karena Tuhan sedang mengendalikan hukum alam sesuai dengan kemauan, sesuai dengan kehendaknya. Mujizat adalah apa yang Tuhan lakukan dengan kekuatannya yang tak terbatas. Mungkin kita manusia berusaha dengan kekuatan kita, tetapi itu tetap menjadi kehendak yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, ini menjadi menarik, istilah-istilah ini akan membuka cakrawala berpikir kita, agar kita melihat penjelasan mengenai mujizat itu sendiri di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan apa yang kita mau percayai. Nah, di dalam perjanjian baru, kalau kita membaca perjanjian baru, kita akan menjumpai beberapa istilah. Karena di dalam perjanjian baru, mujizat juga dijelaskan dalam beberapa istilah. Nah, ini menjadi bagian yang kita pegang bersama-sama. Di dalam perjanjian baru, yang pertama mujizat dijelaskan sebagai tanda. Sama-sama katakan tanda. Ya, tanda itu menjadi sebuah petunjuk. Tanda itu yang mengarahkan kita. Tanda itu yang membuat kita mengenali sesuatu. Jadi di dalam perjanjian baru, mujizat juga disebut sebagai tanda. Dan kata tanda ini ditemukan sebanyak 80 kali di dalam perjanjian baru. Jadi cukup banyak juga penggunaan kata tanda ini, penjelasan mujizat di dalam perjanjian baru. Itu digunakan sebagai tanda pengenal, tanda yang menunjukkan pada sesuatu yang di luar dirinya. Oke. Nah, lihat baik-baik jaminan ini. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, dalam Markus pada pasal 16 ayat ini berkata demikian. Markus 16 ayat 17 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat yang ke-18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, dari teks ini kita bisa melihat bahwa tanda ini, kenapa dikatakan tanda? Karena tanda ini merupakan janji.
atau tanda kehadiran, tanda pembuktian kuasanya Tuhan, tanda kebenaran, tanda pewahyuan ilahi, tanda hukumnya Tuhan, dan tanda hatinya Tuhan buat kita. Justru dengan tanda-tanda ini, itu memberikan bukti bahwa setiap hamba Tuhan, setiap orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani, mereka menjadi sah atau memberikan keabsahan untuk orang-orang tersebut melayani Tuhan. Jadi saudara, ternyata mujizat juga diberikan kepada setiap kita yang berdiri di mimbar ini agar apa? Agar kita jadi jelas. Dan orang-orang menjadi percaya, oh iya, dia hamba Tuhan. Oh iya, dia orang yang dipakai Tuhan. Karena saya sudah katakan di minggu lalu bahwa yang namanya karunia itu dipakai untuk melengkapi setiap orang di dalam melayani Tuhan. Amin. Jadi kita punya perlengkapan, dan perlengkapan kita adalah karunia yang Tuhan percayakan. Dan hari ini kita berbicara mengenai karunia mujizat. Jadi di dalam perjanjian baru, karunia itu, yaitu definisi pertamanya adalah apa sama-sama? Tanda. Oke. Jadi ini menunjukkan sesuatu buat kita. Jadi saya berdoa buat saudara semua. Di tangan Anda ada kuasa. Di mulut Anda ada kuasa. Saudara bisa berdoa buat orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Amin. Sehingga orang bisa melihat, oh iya, ada Tuhan di dalam hidup Anda. Ada Yesus yang bergerak di dalam hidup Anda dengan tanda ini. Yang kedua, saudara, di dalam perjanjian baru definisi tentang mujizat, istilahnya disebut sebagai keajaiban. Bilang sama-sama, keajaiban. Kita percaya tadi dalam Mazmur 111 tadi sudah dikatakan bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Makanya di dalam perjanjian baru, mujizat juga disebut keajaiban. Karena keajaiban ini digunakan untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kekaguman. Jadi ketika orang melihat mujizat, mereka jadi kagum. Mereka jadi takut kepada Tuhan. Mereka menjadi terarah. Dan mereka mulai perhatian kepada sifatnya Tuhan. Mereka mulai perhatian kepada janji-janjinya Tuhan. Itu dia. Jadi kenapa mujizat terjadi? Agar mata orang mulai terarah kepada Yesus. Kenapa mujizat terjadi? Agar semua orang bisa perhatian kepada janji-janjinya Tuhan. Kenapa mujizat terjadi? Agar setiap orang bisa melihat kepada sifatnya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Itu tertulis di dalam Markus pada pasal 5. Mari kita lihat sebentar pada ayat yang pertama. Lalu sampailah Yesus bersama murid-muridnya di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana. Orang yang kerasukan roh jahat itu diam di sana, diam di kuburan. Tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Berarti orang yang kerasukan roh jahat ini terkenal dan dikenal oleh orang banyak. Dan orang tahu siapa dia. Karena ayat ini menunjukkan dia sudah berusaha dijinakkan, tapi tidak pernah berhasil. Ayat yang kelima, siang malam dia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-berteriak dan memukuli dirinya dengan batu. Siapa yang punya ciri-ciri ini kalau malam? Ya, siang malam suka keliaran gitu kan. Sambil teriak-teriak, suka pukul-pukul diri gitu ya. Saya takutnya ini ada roh seperti ini ya. Oke, kita lepaskan hari ini kalau ada yang seperti itu. Oke, good. Ayat yang ke-6. Ketika orang itu melihat Yesus dari jauh, perhatikan ya. Roh jahat itu melihat Yesus dari jauh. Dia langsung respon lari mendapatkan Yesus. Lalu menyembahnya. Saya baca ayat ini luar biasa. Setan lihat Yesus lari langsung menyembah. Langsung menyembah. Dia menyembah. Bayangin saudara. Kita orang Kristen. Udah ada di dalam gereja, belum tentu nyembah Tuhan. Padahal kita gak kerasukan setan. Mungkin mesti kerasukan setan dulu kita baru bisa menyembah Tuhan. Beda sekali saudara dengan teks ini. Ayat yang ke-7, dan dengan keras dia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Lihat, dia berteriak dan dia kenal Yesus. Jadi setan itu kenal siapa yang ada di dalam diri kita.
Dia bisa mengenali siapa yang ada bersama kita. Makanya dia teriak, "Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi." Statusnya, predikatnya dia tahu. Bahkan dia ngomong, "Demi Allah jangan siksa aku." Nah ini dia, jangan pernah percaya sama orang yang berkata, "Swear." Demi Tuhan, percaya deh, jangan percaya. Karena setan juga bisa ngomong gitu, swear. Ya kan? Jadi kalau ada orang-orang yang suka ngaku gue swear gitu ya. Lu setan lo pasti lo gitu kan. Gua panggil lo Pastor Romi lo biar cipratin lu sama minyak gitu. Ingat baik saudara. Setan bisa ngomong seperti itu. Ayat yang ke-8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu. Maksudnya Yesus bertanya kepada orang yang kerasukan. "Siapa namamu?" Dia jawab, "Namanya Legion." Karena kami banyak. Legion itu mengacu kepada satu batalion Romawi yang berisi 6.000 tentara. Kemungkinan penjelasan artian daripada tulisan ini adalah ada 6.000 setan yang ada di dalam diri orang itu. Itu sebabnya menjadi alasan kenapa orang ini kuat sekali sampai rantai aja bisa dengan mudahnya dia putuskan. Jadi begitu banyak setan di dalam diri dia. Lalu dia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Jadi setan itu selalu pengen punya tempat, saudara. Kenapa dia mau masuk dalam badan orang? Karena dia pengen menikmati apa yang orang rasakan. Pernah nonton film Ghost? Pada waktu Patrick Swayze mati, rohnya dia ada di kereta bawah tanah, lalu ketemu dengan setan yang ada di situ. Setannya bisa pegang koin, dia pengen seperti itu, bagaimana caranya. Dan salah satu kata-katanya setan itu kepada Patrick Swayze adalah dia pecahin kaca rokok, lalu katanya dia, "Aku akan memberikan apapun untuk bisa mencicipi rasa rokok itu," katanya gitu. Nah, setan itu gak bisa mencicipi makanan, rokok, ya kan, dan lain sebagainya. Itu sebabnya kenapa dia poses, dalam artian kenapa dia memasuki badan manusia, tujuannya agar dia bisa menikmati apa yang manusia nikmati. Makanya ada orang yang suka kesetanan, gak ada setan, keorangan. Ya, itu saudara harus pegang baik-baik. Makanya dia mau masuk dalam diri orang. Lalu Yesus mengabulkan permintaan mereka, keluarlah roh jahat itu, masuk ke babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun ke tepi jurang, ke dalam danau, mati lemas di dalamnya. Bayangin setannya 6.000, casingnya 2.000. Jadi satu babi kelebihan. Makanya babinya semuanya pusing semuanya dan pada nyemplung ke dalam danau dan mati semuanya. Ini butuh dana besar untuk menyelamatkan satu jiwa. Kenapa? Satu babi anggaplah 5 juta harganya, kali 2.000. Wow, hanya gara-gara satu jiwa. Butuh dana sampai miliaran, saudara. Artinya saudara harga tinggi di mata Tuhan. Amin. Ya kan? Anda harga tinggi. Jadi jangan pernah turunkan nilai Anda di mata manusia manapun. Ayat 14, maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu sudah duduk, sudah berpakaian, sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka sama-sama dengan saya katakan, iya, orang-orang itu jadi takut, kagum sama Yesus. Orang-orang yang telah melihat hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Jadi semua orang jadi pengen tahu tentang Yesus. Mujizat itu saudara adalah sebuah keajaiban yang menarik pandangan orang, yang menarik perhatian orang untuk datang sama Yesus. Saya percaya mujizat yang terjadi atas hidup Anda itu dapat memberikan efek, itu dapat memberikan pengaruh kepada orang-orang yang bersama-sama dengan saudara. Mujizat yang terjadi, keajaiban yang terjadi atas kehidupan Anda itu merubah hidup Anda, sehingga perubahan yang ada pada hidup Anda akan merubah orang-orang yang bersama-sama dengan Anda. Saya selalu mengatakan, Tuhan tidak tertarik merubah orang lain, Tuhan tertarik merubah diri Anda, karena perubahan yang terjadi atas Anda akan merubah orang lain. Saya seringkali berjumpa dengan pasangan suami istri, sang suami berkata, "Tolong dong, rubah istri saya Pak Pendeta, doakan buat dia." Saya cuma mau katakan, selama suaminya gak berubah, bagaimana istrinya bisa berubah?
Kembali istrinya berkata, Pak Pendeta tolong doakan suami saya. Suami saya nggak bisa berubah, suami saya masih aja modelnya kayak yang dulu. Saya cuma sederhana katakan, selama engkau sebagai istri tidak berubah, bagaimana suamimu bisa berubah? Karena Alkitab berkata bahwa seorang istri memenangkan suaminya, seorang istri yang takut Tuhan akan memenangkan suami yang tidak takut Tuhan. Sebaliknya seorang suami yang takut Tuhan akan memenangkan istri yang tidak takut Tuhan. Jangan dibalik. Saya begini gara-gara suami saya, Pak. Saya begini gara-gara istri saya, Pak. Saya begini gara-gara orang tua saya, Pak. No. Saya begini gara-gara kecewa sama anak saya, Pak. Tidak. Itu keputusanmu untuk berubah atau tidak. Tapi Tuhan ingin engkau berubah. Hari ini Tuhan ingin engkau berubah. Amin. Tujuannya apa keajaiban terjadi? Agar orang lain melihat perubahanmu. Mereka juga cari Yesus dan mereka mau bertobat. Amin. Hal itu sama dengan peristiwa apa? Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Sama-sama dengan saya katakan perempuan Samaria. Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur Yakub dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan ayat 42. Yesus siang-siang hampir jam 12. Dia duduk di tepi yaitu sumur Yakub. Sepi, nggak ada orang di sana. Biasanya kerjaannya adalah siapa? Perempuan-perempuan, ibu-ibu akan datang pagi-pagi. Ngapain? Dia datang pagi-pagi menimba air, datang ke situ untuk dibawa pulang ke rumahnya. Lalu Yesus duduk di situ, ada seorang perempuan Samaria, dia datang ke situ dan dia menimba air dan Yesus ngobrol dengan dia. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Gara-gara perempuan Samaria ini berjumpa dengan Yesus, dia bawa kabar baik ini kepada semua orang di kota Samaria, di kampungnya dia. Dan satu kampung semuanya mau keluar dari kampung, ketemu dengan Yesus dan mereka mendengarkan kabar baik. Mereka percaya kepada janji firman Tuhan. Itu gara-gara perempuan Samaria ini yang datang kepada orang-orang di kampungnya. Yesus itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu bermusuhan dengan orang Samaria. Yahudi dengan Samaria sama-sama orang, sebenarnya orang Samaria, orang Yahudi. Cuman orang Samaria sudah tercemar karena mereka menikah bukan dengan orang Yahudi. Makanya orang Yahudi tidak mau dengan orang Samaria. Orang Samaria tidak boleh masuk ke kota Yerusalem. Tidak boleh menyembah di bait Allah. Jadi Yesus gak mungkin masuk ke kota Samaria lalu berkhotbah di sana. Karena orang Samaria akan tahu dia orang Yahudi. Jadi Yesus duduk di tepi yaitu sumur Yakub untuk ketemu dengan perempuan ini. Lalu kenapa perempuan ini perginya siang-siang ngambil air? Kenapa gak pagi-pagi? Karena perempuan ini adalah seorang perempuan yang sudah 5 kali menikah. Dan laki-laki yang bersama dengan dia tidak menikah dengan dia. Jadi kalau dia datang pagi-pagi bersama dengan ibu-ibu yang ada, itu pasti diomongin. Tuh lihat tuh. Itu perempuan ngambil laki orang, jagain laki lu. Gila tuh, kawinnya 5 kali gitu. Pasti setiap kali dia ngambil air, pasti diomongin. Sama wanita-wanita yang ada di situ. Dia gerah gak mau diomongin, makanya dia perginya siang-siang. Jadi udah gak ada orang lagi. Tapi di situ dia ketemu dengan Yesus dan dia kaget. Kenapa Yesus bisa tahu kalau dia udah kawin 5 kali? Padahal dia belum pernah curhat sama Yesus. Kok Yesus tahu bahwa laki-laki yang sama dia sekarang gak dia kawinin. Dia hidup bersama tapi dia tidak kawin. Kok Yesus tahu? Tapi Yesus gak menghakimi dan Yesus menceritakan kabar baik. Yesus menceritakan bagaimana engkau bisa datang menyembah kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Perempuan ini meninggalkan kendi airnya. Dia meninggalkan yang menjadi pusat kehidupan dia. Air itu menjadi pusat kehidupan tapi dia tinggalin. Dia lari pulang ke kampungnya. Dia ceritain sama semua orang banyak. Kenapa orang banyak yang ada di desanya mau keluar dari desa dan bertemu dengan Yesus? Sederhana sebenarnya. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di kampungnya melihat perubahan yang terjadi atas perempuan ini. Makanya orang-orang mau tahu kenapa kamu bisa berubah seperti ini. Kenapa kamu bisa jadi baik? Kenapa kamu bisa meninggalkan kehidupan kamu yang lama? Kehidupan kita harus jadi kesaksian. Perubahan yang terjadi pada diri kita akan mempengaruhi orang lain untuk datang kepada Yesus. Kalau perempuan ini tidak berubah, saya percaya orang-orang kampung akan berkata, perempuan gila ini. Bener gak? Ngapain percaya sama dia? Tapi ini satu kampung bukan satu orang, bukan 2 orang yang ngikutin dia. Satu kampung. Hari ini saya mau kasih tahu sama saudara, apa yang menjadi penyebab pasanganmu belum berubah? Mungkin kamunya tidak berubah. Apa yang menyebabkan anakmu gak berubah? Mungkin kamunya gak berubah sebagai orang tua.
Apa yang menyebabkan teman-teman kantormu tidak berubah? Mungkin kamunya tidak jadi contoh di situ. Jadi kata orang begini, alah lu aja yang gereja begitu, ngapain gua ngikutin kayak lu? Ntar gua juga kayak lu. Jangan sampai kita di gereja berdoa haleluya, haleluya, tapi di rumah kita halilintar. Teriak, maki, bahasa kebun binatang keluar. Saudara kasih Tuhan. Bagaimana mungkin orang-orang sekitar kita akan berubah kalau kita sendiri tidak mau berubah? Saya khawatir kenapa hari-hari ini tidak terjadi mujizat atas kehidupan anak-anak Tuhan. Karena mungkin dia tidak jadi kesaksian kehidupan dia. Hari ini saya mau katakan sama saudara, ayo. Mujizat yang terjadi justru harusnya menarik orang-orang untuk bisa melihat kepada Yesus. Katakan amin. Sehingga orang mau mendengarkan Injil dari hidup Anda. Orang gak perlu baca Alkitab atau dibacain sama Anda. Cukup melihat kelakuan Anda, orang-orang akan mencari Yesus. Amin. Ini harus menjadi target kehidupan kita. Yang ketiga saudara istilahnya, yaitu tentang mujizat dalam perjanjian baru adalah kekuatan. Sama-sama dengan saya katakan kekuatan. Kekuatan artinya Tuhan selalu punya kekuatan untuk meluputkan kita dari malapetaka. Markus 4 ayat 35 berkata, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara bicara kekuatan, mujizat ini kekuatan mengacu pada kekuatan yang melakukan tindakan yang dahsyat. Tindakan mujizat ini adalah untuk apa? Sebagai kekuatan untuk meluputkan kita dari malapetaka, meluputkan kita dari mara bahaya. Coba tampilkan gambar ini saudara. Yesus tidur di mana? Di buritan. Buritan itu di dalam sebuah kapal saudara, ada di bagian belakang. Jadi kalau kita melihat sebuah kapal saudara, tampilan yang di depannya, oke. Tadi saya sudah sempat WA ke Kristo sebenarnya. Saudara, jadi sebenarnya tampilan pertamanya adalah yaitu haluan, anjungan, geladak, buritan. Yesus tidur di mana? Di buritan. Artinya yang ngajak pergi adalah Yesus. Jadi Yesus bertanggung jawab arahnya dan perjalanannya. Itu sebabnya Yesus ada di buritan. Dia yang mengendalikan perjalanan itu. Karena kemudi ada di buritan. Jadi sebenarnya Yesus paham apa yang akan terjadi bagi kehidupan Anda. Yesus selalu punya kekuatan untuk meluputkan Anda dari malapetaka, dari mara bahaya. Itu sebabnya Yesus berkata, kata Yesus kepada murid-muridnya, kenapa kamu takut? Kenapa kamu gak percaya? Seringkali situasi dunia ini membuat kita khawatir, membuat kita cemas. Ya kan? Kita deg-degan dengan perubahan-perubahan yang ada. Kita ketakutan dengan berita-berita yang ada. Kita ketakutan ketika anak-anak mulai bertumbuh, kita takut bisa sekolah nggak anak-anak saya gitu kan. Kita mulai ketakutan ketika umur kita sudah mencapai umur 25 naik ke 26, belum dapat pendamping. Tuhan, saya ini tulang rusuknya siapa sih Tuhan gitu kan. Ada yang laki-laki mungkin selalu berdoa, Tuhan mana tulang rusukku Tuhan gitu kan. Saya selalu sakit tulang rusuknya ya kan. Ada laki-laki kalau cari jodoh dia deketin perempuan, kenapa ya kalau saya duduk sebelah kamu tulang rusuk saya sakit. Cie gitu lah ya kan. Mungkin dia mau coba PDKT-nya seperti itu. Saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan itu punya kekuatan untuk mengendalikan perjalananmu dan dia mengamankan Anda dari segala malapetaka. Saya nggak tahu situasi sulit apa yang sedang Anda hadapi hari-hari ini. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu, kekuatan Tuhan akan meluputkan Anda dari segala bentuk kesulitan dan dia akan mengeluarkan Anda dengan mujizat, dengan keajaibannya. Yang keempat, karya. Karya ini artinya saudara mengacu kepada tindakan Tuhan di dalam kasih. Di dalam kebaikan, kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Tuhan selalu ingin menyembuhkan Anda. Yesus gak pernah sakit. Yesus mati di atas kayu salib
Tujuannya agar apa? Agar Anda percaya kuasa kesembuhan sudah ada pada Anda. Anda bisa melepaskan perkataan mujizat atas hidup Anda. Dalam Lukas 7 ayat 11 dikatakan, kemudian Yesus pergi ke sebuah kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat, saya highlight di situ, melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Lalu dia berkata, Yesus berkata kepada ibu itu, jangan menangis. Kenapa Yesus berkata jangan menangis sama perempuan janda ini? Janda ini berarti suaminya sudah mati. Dan dia punya anak tunggal laki-laki. Di dalam adatnya orang Yahudi, kalau suami meninggal dan dia punya anak laki-laki, maka warisannya jatuh kepada anak laki-laki. Persoalannya anak laki-lakinya mati. Berarti janda ini akan kehilangan hartanya. Kenapa? Karena hartanya akan diambil oleh keluarga suaminya, saudara. Jadi Yesus bertemu dengan perempuan ini dan dia menghentikan usungan orang mati itu. Dan saat itu juga Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan hari ini saya mau kasih tahu sama saudara, Yesus juga selalu tergerak oleh belas kasihan kepada semua Anda yang hadir hari ini. Mujizat merupakan karya Tuhan bagi hidup Anda. Itu sebab Yesus membangkitkan anak muda ini. Dan dia bisa hidup kembali. Hari ini juga Tuhan mau bikin mujizat bagi hidup Anda. Saya nggak tahu vonis dokter apa atas hidup Anda. Saya nggak tahu kata kesehatan apa untuk tubuh Anda. Tapi satu hal yang saya mau katakan buat saudara, di dalam Yesus masih tersedia mujizat bagi hidup Anda. Yang percaya bilang amin. So hari ini dengar baik, mujizat Tuhan tetap terjadi. Lantas ini menjadi penguatan buat kita bagian yang terakhir. Bagaimana kita bisa menguji kebenaran tentang mujizat ini? Cara mengujinya bagaimana? Yang pertama saudara, mujizat dilakukan oleh orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Mari hidup dalam kebenaran. Mari hidup dalam kekudusan. Agar Tuhan mengizinkan kuasa mujizat yang terjadi bagi hidup Anda. Yeskiel 18 ayat 9 berkata, hidup menurut ketetapanku. Dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar. Dan dia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Hidup benar saudara. Hidup benar. Menguji kebenaran tentang mujizat itu yang pertama. Yang keduanya adalah mujizat membuktikan kekuatan Tuhan yang berdaulat. Mujizat terjadi berarti Tuhan berdaulat. Bilang amin dulu nih. Berarti Tuhan berkuasa. Sesuai dengan Roma 11 ayat 36. Dalam sebab segala sesuatu adalah dari dia. Oleh dia. Kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya selalu percaya. Semuanya berasal dari Tuhan. Dikerjakan oleh Tuhan. Dan dikembalikan lagi kepada Tuhan. Yang ketiga. Mujizat adalah berkat yang berguna. Saya percaya mujizat pasti berguna. Karena pada waktu di dalam Yohanes 2 ayat 9 sampai dengan 10. Pada waktu perjamuan di Kana. Pernikahan anggurnya habis. Yesus bilang taruh air di dalam gentong itu. Lalu cedok gentongnya. Airnya ambil. Bawa ke pemimpin pesta. Suruh dia cicipin. Pemimpin pestanya mencicipi. Dan pemimpin pesta bilang begini. Orang kalau pesta yang pertama dikeluarin tuh anggur yang kelas 1. Begitu orang udah kenyang baru dikeluarin kelas yang rendahnya. Tapi kamu menyediakan anggur dari pertama sampai habis semua kelas 1. Hari ini saya mau katakan buat saudara. Berkat mujizat membuat saudara bisa memberikan yang terbaik. Saudara, Yesus menyediakan yang terbaik. Kita juga pasti bisa memberikan yang terbaik. Kalau kita bisa melayani dengan salah satu values kita adalah apa? Excellent. Kalau kita bisa memberikan yang terbaik, kenapa kita mau memberikan yang biasa-biasa? Kalau engkau bisa melayani yang terbaik bagi pasanganmu, kenapa engkau melayani dengan yang biasa-biasa? Kalau engkau bisa memberikan yang terbaik bagi dirimu sendiri gitu ya, kenapa kamu harus yang biasa-biasa buat dirimu? Kalau engkau bisa memberikan yang terbaik buat orang-orang di sekitarmu, kenapa kamu harus yang biasa-biasa? Saya banyak jumpai orang begitu, jualan kue, wrappingnya biasa aja. Alasannya apa? Ah udahlah, ntar juga masuk perut juga, gitu saudara. Padahal saudara harus pahami, kita juga harus bisa memberikan yang terbaik. Mujizat adalah berkat yang berguna. Tuhan ingin agar saudara dan saya sadar, apapun di dalam kehidupan kita yang Tuhan kerjakan, itu menjadi bermanfaat dan berguna buat orang sekitar kita. Dan yang keempat, mujizat merupakan penyataan sifat Tuhan yang kudus, penuh belas kasihan, dan mengasihi semua orang. Sama-sama dengan saya katakan mengasihi semua orang. Matius 22:37 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia
seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, ini diajarkan, mujizat yang terjadi buat kita, membuat kita bisa mengasihi Tuhan. Seperti lambang salib, dari bawah ke atas, atas ke bawah. Tapi mujizat juga saudara, bukan cuma kita bisa mengasihi Tuhan dan percaya Tuhan mengasihi kita. Sehingga every day, anytime kita bisa datang sama Tuhan tanpa rasa ragu, tanpa rasa takut. Kita percaya bahwa kita dikasihi, kita percaya bahwa kita diampuni. Pertanyaannya sederhana, apakah kita juga bisa mengasihi orang-orang yang bersama-sama dengan kita? Jangan cuma kita percaya bahwa kita dikasihi, tapi kita sulit mengasihi orang-orang yang bersama dengan kita. Kita percaya bahwa kita diampuni Tuhan, tapi kita sulit mengampuni orang yang bersalah sama kita. Kita percaya bahwa kita diterima apa adanya oleh Tuhan, tapi kita sulit menerima kekurangan orang-orang di sekitar kita. Salib menggambarkan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. So, terkadang Tuhan mengubah cara yang biasa kita pikirkan menjadi cara yang ajaib untuk Tuhan menyatakan mujizat bagi orang-orang yang Dia kasihi. Tuhan bisa punya cara, Tuhan bisa rubah. Secara keseluruhan mujizat tidak selalu terjadi seperti yang Alkitab tulis. Tetapi itu bukan berarti tidak ada keajaiban hari ini. Saudara percaya? Siapa yang percaya bahwa hari ini akan terjadi keajaiban atas hidup Anda? Boleh angkat tangan saudara. Ketika Anda percaya, keajaiban akan terjadi. Gak tahu caranya gimana? Bagaimana caranya Tuhan melakukan keajaiban? Tapi saya percaya Tuhan tidak dapat dibatasi oleh perkembangan zaman dan perubahan waktu. Tuhan tetap Tuhan yang sama dari dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. So, saya kasih tahu buat saudara, semua kita orang Kristen bertanggung jawab untuk kita terus berdoa. Mari kita bekerja sama dengan Tuhan, teruslah bekerja. Serahkan sama Roh Kudus. Kapan waktunya Dia menjawab? Kapan waktunya Dia melakukan keajaiban? Kapan waktunya Dia melakukan mujizat? Keputusannya bukan di tangan kita, tapi keputusan tangan Tuhan. Bagian Anda dan saya adalah terus percaya. Sama-sama katakan terus percaya bahwa Tuhan masih melakukan mujizat sampai hari ini. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.